Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di acara Sketsa Alam, sebuah program yang mengkaji dan membahas sejarah kehidupan Rasulullah SAW di alam terbuka. Kita sekarang sedang berada di kaki Gunung Singa yang terletak di Soreang, dan nanti kita akan hiking ke atas sambil membahas kisah sejarah kehidupan Rasulullah SAW bersama rekan-rekan saya sebagai narasumbernya. Dan di atas sudah ada Pak Jusman dan Pak Tatep. Mari kita ke atas untuk menemui beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Jusman, warahmatullahi Pak Tatep, wabarakatuh. gimana kabarnya? Udah di atas aja ini. Alhamdulillah baik. Aduh, gimana perjalanannya Pak? Alhamdulillah, lumayan menguras tenaga tapi mengasihkan. Sebelum lanjut lagi ke atas, lebih baik ada obrolan kita terlebih dahulu. Ayo, Sih. Siap. Ayo, kita di sini ya sambil duduk lah. ya silakan. Ngobrolin apa ini enaknya Ki? Panas. Enaknya tentang sejarah ya. Kita melakukan sejarah di zaman kehidupan Rasulullah SAW. Juga. Nah ya, Pak Jusman, ada satu tuduhan yang disampaikan seorang orientalis bernama Sir Mulia Muir mengenai pembunuhan yang dilakukan kaum muslimin terhadap seorang wanita tua yang bernama Kirfah dalam ekspedisi kaum muslimin ke Banu Fazarah. Bisa dijelaskan Pak? Ya, di dalam buku The Life of Muhammad karya Sir William Muir ini memang ada satu tulisan yang serius khususnya bagi umat Islam, karena di sana ada dituliskan bahwa umat Islam itu melakukan sebuah syariah atau ekspedisi yang mana di dalam ekspedisi tersebut terjadi sebuah tindakan yang kejam ya bagi umat Islam, khususnya terhadap Ummi Kirfah. Jadi sebuah tuduhan kejam itu seperti ini. Jadi Ummi Kirfah itu adalah sebuah pimpinan dari Bani Badar, ya suku Bani Badar, bagian dari Bani Farazah. Jadi ditangkaplah Ummi Kirfah ini oleh pemimpin syariah yaitu Zaid bin Harithah. Nah, cara penangkapan dan eksekusinya itu yang dituliskan menurut saya tidak masuk akal. Karena disebutkan itu Pak Anas, Ummi Kirfah ini seorang wanita tua, ditangkap, kemudian disandera dulu ya, dan tidak melawan, nah, kemudian dieksekusi mati. Jadi dengan cara kaki ya, kedua kaki Ummi Kirfah ini diikatkan ke dua unta yang berbeda. Kemudian unta itu dipecut ya, kemudian untanya itu berlarian di dua arah yang berbeda, sehingga ya bisa kebayang kakinya menjadi terpecah. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sebuah kesan yang disampaikan oleh Sir William Muir dalam bukunya ini untuk menggambarkan bahwa pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah itu telah melakukan sebuah perbuatan keji jauh dari gambaran bagaimana umat Islam itu damai. Rasulullah itu tidak melakukan sebuah tindakan-tindakan kejam di dalam berbagai peperangan dan syariah. Tapi ada satu tambahan yang juga menarik ini Pak Anas, fakta yang menarik bahwa Sir William Muir ini kan seorang sejarawan yang mana kalau nulis itu kan tentu ada rujukan. Nah, rujukan ini ternyata didapatkan dari penulis sejarah awalin umat Islam, yaitu Ibnu Ishaq dan Abu Sa'ad. Nah, salah satunya adalah Abu Sa'ad di dalam bukunya At-Tabaqatul Kubro. Ya, ini adalah yang memuat cerita yang tadi, di mana terbunuhnya Ibnu Kirfah dengan cara yang sangat kejam tadi. Jadi ini menarik karena apakah benar ya? Jadi yang ditulis oleh Ibnu Ishaq atau Abu Sa'ad itu seperti itu gitu. Baik, terima kasih Pak Jusman. Pak Tatep, mohon dijelaskan siapa sosok Ibnu Sa'ad dan Ibnu Ishaq ini yang menyampaikan kisah pembunuhan seorang wanita tua yaitu Kirfah tadi, yang mana Uzur menyampaikan bahwa kisah tersebut keliru. Iya. Kalau kita baca dalam sejarah, Ibnu Sa'ad ini adalah seorang ulama besar ya, dan juga seorang
sejarawan Islam yang terkenal. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Sa'ad bin Mani al-Baghdadi al-Juhri. Beliau terkenal karena beliau membuat sebuah kitab yang mana nama kitabnya adalah Al-Tabaqat Al-Kubro, di mana isi kitab itu adalah berisi biodata ataupun biografi tentang tokoh-tokoh besar, dan juga buku itu atau kitab itu menjadi rujukan para ulama-ulama awalin yang menggali tentang sejarah Islam dan juga biografi ataupun riwayat tentang Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Nah, jadi ketika ada orang yang ingin mempelajari tentang riwayat ataupun mempelajari tentang tokoh-tokoh besar, pasti rujukan utamanya adalah Al-Tabaqat Al-Kubro tadi. Baik, baik. Lalu Ibnu Ishaq? Nah, Ibnu Ishaq itu sendiri, beliau nama aslinya adalah Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Ya. Nah, beliau lahir di Baghdad, lahir di Madinah dan meninggal di Baghdad. Beliau juga sama. Beliau adalah seorang ulama yang besar dan membuat sebuah buku yang buku itu berisi tentang riwayat ataupun tokoh-tokoh yang beliau kemukakan. Biografi-biografinya itu disebutkan yang menjadi rujukan juga pada masa-masa awalin. Ketika seseorang ingin mempelajari tentang riwayat, ya, tentang tokoh-tokoh besar Islam, pasti rujukannya juga kepada dua tokoh besar ini, yaitu tadi Muhammad bin Sa'ad dan juga Ibnu Ishaq ini, Muhammad bin Ishaq bin Yasar ini. Baik, Pak Jusman, Pak Tatep, jazakumullah jaza atas penjelasannya, dan kita lanjutkan lagi ya perjalanan ke atas sambil cari spot yang baru lah, lihat pemandangan dari atas bukit ya di kota Bandung. Ayo, baik. Siap. Ayo, dan Pak Jusman, Huzur menegaskan bahwa narasi Muir ini bertentangan dengan logika. Mau dijelaskan? Ya, di dalam khutbah Huzur menjelaskan hal ini bertentangan dengan logika karena memang Sir William Muir ini menulisnya itu penuh dengan bias dan subjektif. Kan di dalam buku tersebut dituliskan, di dalam khutbah tersebut, bahwa ada banyak syariah, kata Sir William Muir itu, yang tidak layak untuk ditulis. Tapi ada satu peristiwa yang saya tidak bisa menahan diri untuk menceritakannya, karena ada satu peristiwa di mana dijelaskan tentang kekejaman yang dilakukan umat Islam. Jadi di situ memang niatnya sudah beda kan, karena ingin menjatuhkan, sehingga dari landasan pikiran yang bias dan subjek itu timbul kecacatan ya di dalam sejarah. Nah, hal ini bertentangan dengan logika pertama ya, bahwa Ibnu Qirfah ini ya, bukan dituduh karena melakukan pembunuhan, dan juga ketika ditawan dia juga tidak melawan. Nah, tiba-tiba diriwayatkan untuk seseorang yang hanya karena permusuhan agama dan terlibat perang saja tiba-tiba dibunuh dengan kejinya ya. Nah, ini tidak masuk akal gitu. Nah, yang kedua ya, peristiwa ini tidak masuk akal karena di banyak riwayat dijelaskan bahwa tidak boleh membunuh wanita di dalam peperangan. Nah, itu jelas dalam setiap syariah atau peperangan, nasihat Rasulullah selalu diulang. Bahkan ketika ada perempuan yang dibunuh ketika peperangan, Rasulullah begitu sangat marah dan memerintahkan para sahabat untuk tidak melakukannya kembali, tidak mengulanginya kembali. Nah, tidak masuk akal Zaid bin Harisah yang menjadi pimpinan dari syariah ini, yang juga merupakan anggota keluarga Rasulullah SAW, yang sangat mengerti nasihat dan perintah Rasulullah SAW, tiba-tiba memerintahkan sahabat yang lain, yaitu Qais bin Muhasir, untuk membunuh wanita tua, yaitu Ibnu Qirfah, Ummu Qirfah ini. Nah, yang ketiga ya, hal ini kata Huzur tidak masuk secara logis, ini cacat ya, bahwa ada ya di buku-buku lain disebutkan bahwa
Ummu Kirfah ini layak untuk dibunuh, kata tulisan tersebut, karena Ummu Kirfah ini melakukan upaya untuk pembunuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga layak untuk dihukum mati. Tapi pertanyaannya, kata Huzur, bahwa pertanyaan yang paling fundamental adalah, ya, kalaupun ya hal seperti itu, faktanya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membunuh seorang laki-laki dari musuh yang bahkan lebih kejam dari apa yang dilakukan oleh Ibnu Kirfah itu dalam sejarah. Jadi tidak masuk logika ketika seorang komandan yang sangat berpengalaman, yaitu Zaid bin Harisah ini, memerintahkan tadi untuk membunuh atau mengeksekusi Ummu Kirfah ini. Nah, itu yang dijelaskan oleh Huzur, sehingga tidak masuk. Oke. Pertentangan ya dengan logika. Baik, Pak Tatep, selain itu juga Huzur menegaskan bahwa narasi Muir ini bertentangan juga dengan catatan sejarah. Mau dijelaskan, Pak? Iya, kalau kita baca khutbah daripada khutbah Huzur tadi, khutbah Halifah tadi, beliau menjelaskan ataupun menceritakan bahwa di dalam riwayat riwayat Muslim dan juga Abu Daud dijelaskan sejarah yang sebenarnya terjadi, bahwa tidak mungkin seorang Zaid bin Harisah, ya, seorang panglima, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jisman, seorang panglima yang berpengalaman, dan beliau juga seorang yang panglima yang paham betul bagaimana hukum-hukum di dalam peperangan, ya. Nah, di sana disebutkan di dalam di dalam perintah ataupun dalam hukum yang diberikan oleh syariah ataupun yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, selama berperang itu memang ada hal-hal yang harus dipegang teguh oleh panglima itu. Ya, salah satunya adalah dilarang keras untuk membunuh wanita. Untuk membunuh wanita. Ada memang di dalam sebuah riwayat diceritakan ada sahabat pernah membunuh seorang wanita, dan pada saat itu Rasulullah SAW tidak menyukai itu, dan beliau merasa bersedih. Nah, ya, akhirnya beliau menegaskan jangan sampai ini terjadi lagi. Ya, jangan sampai ini terjadi lagi. Jadi riwayat yang sebenarnya adalah riwayat yang disampaikan oleh hadis Muslim dan juga hadis riwayat Abu Daud tadi. Jadi apa yang disampaikan oleh Sir William Muir tadi jelas sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan ataupun apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Abu Daud tadi. Gitu. Yang perawinya juga lebih jelas, ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Tatep di hadis riwayat Muslim tadi, perawinya sanadnya jelas. Tapi kalau yang disampaikan oleh Abu Sa'ad tadi di dalam buku atau Baqatul Kubro itu tidak ada sanad. Jadi sehingga dari sisi periwayatan, dalam periwayatan tentu kita harus lebih mengedepankan yang sanadnya lebih kuat daripada sesuatu yang tidak ada sanad. Jadi intinya apa yang disampaikan tadi Sir William Muir sangat bertentangan ya, baik dengan logika maupun dari catatan sejarah. Betul. Oleh karena itu kita sangat beruntung ya, Huzur atau Khalifah kita menyampaikan sejarah yang real, sejarah yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu pada saat ini kita sangat prihatin sebetulnya. Banyak sekali sejarah-sejarah atau riwayat-riwayat yang disampaikan, tetapi justru itu jauh dari kenyataan. Oleh karena itu Huzur mencoba lagi mengemukakan sejarah yang sebenarnya tentang riwayat baginda Rasulullah SAW yang sebenarnya. Para sahabat pun disampaikan riwayat para sahabat itu dengan yang sebenarnya, apa yang sebenarnya terjadi, sehingga para pendengar ataupun pemirsa yang melihat ataupun yang mendengar tentang sejarah, tentang riwayat, tentang khutbah yang disampaikan oleh Khalifah ini jelas akan mengetahui dan akan mendapatkan sejarah yang sebenarnya terjadi, yang real, yang memang itu terjadi yang sebenarnya. Masya Allah, sangat luar biasa sekali apa yang telah disampaikan. Baik Pak Jisman, Pak Tatep, karena ini sudah masuk ke dalam akhir acara, ada closing statement yang bisa disampaikan? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang Rasul yang sempurna, yang memiliki akhlak yang mulia, jauh dari gambaran bahwa beliau itu atau juga para sahabat mengajarkan kepada sahabat untuk melakukan tindakan yang di luar norma-norma, ya, kekejaman, ekstremis dan lain-lain. Nah, jika ada catatan sejarah ya yang kemudian menceritakan hal yang sebaliknya, maka kita kembalikan lagi bahwa
dari sisi kesucian Rasulullah SAW. Bisa jadi catatan sejarah itu bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya. Seperti yang disampaikan oleh Huzur, ternyata faktanya hal itu bertentangan dengan logika dan juga melalui sejarah dan riwayat-riwayat yang lebih sahih. Iya, dengan adanya penjelasan ataupun keterangan riwayat-riwayat Rasulullah SAW yang begitu real ini, oleh karena itu sayang sekali kalau kita tidak mau membaca, tidak mau merenungi ataupun tidak mau memperhatikan apa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin. Ya. Kenapa? Karena Huzur menyampaikan riwayat ini walaupun sudah bertahun-tahun ternyata belum selesai-selesai. Karena memang sejarah itu harus dijelaskan sampai sejelas-jelasnya. Harus diselesaikan sampai selesai. Ya, supaya apa? Supaya umat itu paham. Ya, supaya umat itu paham dan lebih mencintai lagi siapa sosok Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Ya, kalau tidak sampai kalau sampai tidak dijelaskan sejarah ini, maka umat akan mendapatkan sejarah yang abu-abu, ya, yang tidak jelas. Dan ini sangat berpengaruh besar nantinya kepada wujud suci Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Oleh karena itu kita sebagai anggota jemaat khususnya harus tetap memperhatikan, harus tetap mendengarkan khutbah-khutbah yang disampaikan oleh Hajat Amirul Mukminin. Kenapa? Karena khutbahnya itu betul-betul berisi ilmu yang begitu luar biasa yang menyangkut tentang riwayat Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Baik, jazakumullah senjata Bapak-bapak atas waktunya, atas ilmu yang telah disampaikan bagi kita semua. Pemirsa, demikian diskusi kita kali ini dalam program Sketsa Alam, di mana kita membahas sejarah kehidupan Rasulullah SAW di alam yang terbuka, alam yang sangat indah ini. Terima kasih atas atensi semuanya, dan sampai jumpa di episode yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.